hidupku, tekunlah belajar, ia telah bekerja, menjadikan tunas bangsa di pembangunan, adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk itu, sekarang mari sama-sama tolong kalian dengarkan informasi tentang kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Sebelumnya, sekali lagi saya minta yang masih menghidupkan speakernya, menghidupkan mikrofonnya, tolong dimatikan. Yang dihidupkan videonya. Benisa, Agnia, Ziva, ini masih belum hidup videonya. Masih belum terlihat. Ridwan, Ridwan, speakernya dimatikan dan remote dihidupin lagi. Balik kelas kalian mantap. Saya 7F. Ya, sudah hidup. Nanti saya cek lagi kembali. Amal videonya belum muncul. Apa Al-Hadapi, Ahmad Al-Farazki. Ya. Sekali lagi yang dihidupkan adalah videonya. Mikrofonnya dimatikan. Kalau masih ada yang menghidupkan mikrofonnya, ini nanti tidak dimulai-mulai. Nanti kalian akan berlama-lama di sini. Ya. Maka dulu kayaknya belum anak. Ridwan masih belum. Baik. Kepada Bapak Mamur MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kami persilakan dengan segala hormat. Suara bisa didengar ya, Kamis ya? Bisa masuk? Nah, dengaran semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah diterima di salah satu sekolah pilihan kalian, yaitu SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMP Negeri 21 Tangerang. Anak-anakku sekalian, memang kondisi yang sekarang tidak memungkinkan kalian untuk belajar tatap muka karena pandemi di Kota Tangerang masih sangat tinggi. Maka untuk itu sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan pandemi di Kota Tangerang segera berakhir dan kalian bisa belajar tatap muka di SMP 21 Tangerang. Anak-anakku siswa kelas 7A sampai 7B, hal yang penting dalam pembelajaran jarak jauh atau pelajaran daring adalah kalian harus siap secara perangkat dan juga secara mental. Sekarang kita mulai dari apa itu pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring atau jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan alat komunikasi
komunikasi, bisa WA group, Zoom meeting seperti sekarang yang kita lakukan, kemudian bisa juga dengan Google Meet, Skype, dan lain-lain yang sesuai dengan alat yang kalian punya. Kemudian apa sih yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran daring itu? Yang pertama adalah HP atau laptop atau komputer yang harus kalian miliki, ya. Kemudian juga kuota yang cukup untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi yang biasa kalian pakai, yaitu WA. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah masuk dalam grup mata pelajaran? Apakah kalian sudah masuk dalam grup kelas kalian? Karena di dalam HP kalian itu akan ada 10 grup mata pelajaran ditambah dengan 1 grup wali kelas. Nanti kalian periksa di HP kalian apakah kalian sudah masuk ke dalam 10 grup mata pelajaran. Hitung mulai dari pelajaran bahasa PAI, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sampai terakhir prakarya. Tolong kalian hitung nanti di HP kalian apakah kalian sudah punya 10 grup mapel. Apabila belum, kalian harus segera menghubungi wali kelas kalian untuk dimasukkan ke dalam grup mata pelajaran. Misalnya grup mata pelajaran, biasanya guru mata pelajaran itu akan mengirimkan link untuk masuk grup mata pelajaran. Kalian klik dan gabung ke grup tersebut. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa minta tolong dengan wali kelas kalian untuk masuk ke grup itu. Itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kalian akan masuk ke dalam grup dan disitulah kegiatan dan informasi tentang kegiatan di SMP 21, kemudian kegiatan pembelajaran, hal-hal yang harus kalian lakukan itu ada perintahnya di grup itu. Kalian harus pantau setiap hari dan setiap saat grup itu apakah kalian ada kegiatan di mata pelajaran, ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang harus kalian ingat adalah bahwa setiap hari kalian akan belajar jarak jauh 3 mata pelajaran. Jadwalnya mungkin kalau sudah ada di grup itu 1 hari 3 mata pelajaran, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu hanya 2 mata pelajaran. Tolong itu kalian lihat jadwal mata pelajaran mulai dari sampai hari Jumat, karena pembelajaran kita hanya sampai hari Jumat. Ya, kalian lihat, kalian perhatikan apakah pembelajaran itu sudah kalian dapat jadwalnya. Kalau belum, itu kalian bisa menghubungi wali kelas kalian, karena orang pertama yang beritahu tentang jadwal itu adalah wali kelas kalian. Jadi kalian bisa menghubungi hari ini pelajaran apa. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga bahwa mulai pembelajaran itu mulai jam 7.30 atau setengah 8 sampai jam 11.50 Senin sampai Kamis, kecuali hari Jumat itu agak berkurang, ya, jadi 10.20. Tolong itu kalian perhatikan waktunya. Jadi kalian harus standby di HP kalian itu mulai dari jam 7.30. Kalian pantau apakah
kalian di saat jam tersebut memberikan tugas. Kalau belum memberikan tugas, kalian bisa menghubungi di grup kalian bilang hari ini pembelajarannya apa, ya. Karena kalian 3 hari ini MPLS, maka kalian tidak ada pembelajaran kecuali MPLS ini, ya. Terus yang selanjutnya, yang pertanyaannya adalah apakah kalian sudah mengenal wali kelas kalian, ya, wali kelas kalian, apakah kalian mengenal? Paling tidak kamu sudah punya nomor HP-nya. Tolong kalian perhatikan betul ini, ya. Nah, itu ya pembelajarannya. Kemudian bagaimana Pak penilaiannya? Penilaiannya kalian akan dinilai, yang pertama itu absen, ya. Kalian harus absen setiap hari, setiap mata pelajaran itu ada absen mata pelajaran. Kalian jam pelajaran langsung kalian harus absen, tidak absen. Apa? Kalau tidak absen dianggap kalian tidak masuk dalam pembelajaran. Nanti sistem pengabsenannya diserahkan ke guru mata pelajaran masing-masing. Ada yang menggunakan WA langsung absen, teruskan. Ada yang menggunakan Google Form, nanti kalian kirim, itu nanti diserahkan ke guru mata pelajaran kalian masing-masing. Yang jelas setiap hari kalian harus absen. Bila kalian berhalangan atau tidak bisa mengikuti pelajaran, tolong kalian konfirmasi ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas kalian. Jadi wali kelas kalian bisa memantau bahwa saat itu kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, ya. Kemudian apa sih yang dinilai dalam pembelajaran daring? Sama seperti pembelajaran tatap muka. Apa itu? Pengetahuan. Kalian akan diuji dengan soal-soal dan tugas-tugas kalian yang akan dikirim setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua, keterampilan. Kalian akan diminta membuat sesuatu atau merekayasa sesuatu menjadi sebuah produk untuk dinilai keterampilan kalian. Ya, jadi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pembelajaran, kalian harus menggunakan seragam seperti ini, ya. Jadi seolah kalian sekolah sampai memakai seragam. Seragamnya sesuai dengan hari-hari seperti kalian, karena kalian belum mendapatkan seragam. Oke. Nanti setelah kalian resmi, seragam SMP itu kan putih biru. Jadi jangan sampai kalian nanti setelah selesai kalian masih pakai putih merah. Itu salah kalau pakai putih merah. Ini masa sekarang, betul. Senin sampai Kamis kalian pakai ini. Tapi kurikulum sekarang hari ini, Mas. Senin berikutnya, Oh, papa begitu ya. kalian harus sudah menggunakan seragam putih biru, ya. Karena ini belum ada perlengkapan atribut dan sebagainya, memang kalian belum diwajibkan untuk memakai itu. Nanti di kemudian hari kalian akan wajib menggunakan atribut dan tanda-tanda dari SMP 21 Tangerang. Harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada, kalian tidak punya alma mater atau kalian tidak punya sekolah. Makanya kalian harus memakai seragam SMP 21. Nanti pemberitahuannya bisa dikonsultasikan ke wali kelas. Wali kelas kalian tahu kapan kalian harus memakai seragamnya, hari apa, dan nanti akan dikirim
melalui WA Group. Makanya gue bilang Group itu adalah sarana komunikasi antara kalian dengan wali kelas, antara kalian dengan sekolah, antara kalian dengan guru mata pelajaran. Ya, itu sepintas tentang kegiatan pembelajaran. Kemudian ekskul, kita lihat banyak sekali pemilihan ekskul, tapi karena kondisinya seperti ini, maka ekskul untuk sementara tidak ada latihan secara langsung. Ya, dan disuruh nanti memilih ekskul yang akan kalian ambil, dan itu wajib nanti setelah kalian benar ada pembelajaran tatap muka dan situasinya sudah memungkinkan. Terus Bapak ingatkan kembali, karena kalian menjadi sasaran vaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka, maka kalian juga harus mendaftar. Bapak lihat belum banyak yang mendaftar untuk vaksinasi COVID-19. Maka kalian juga harus melakukan itu, daftar. Ada linknya sudah dikirim oleh wali kelas. Tolong kamu klik, tulis nama kamu, ya. Nanti akan didata dan akan secara bergiliran nanti akan divaksin orang. Ya, cuma gilirannya nanti akan dikabari. Ya, itu yang komunitas. Kemudian yang kalian kenal mungkin kemarin sudah dibuka oleh kepala sekolah, ya. Dan kalian juga harus mengenal guru-guru mata pelajaran yang kalian dapati, karena kalian akan mendapati 10 orang guru. Apa ulang? Kalian akan mendapat 10 orang guru yang bidang mata pelajarannya 10 mata pelajaran. Tidak seperti di SD. SD itu ada guru kelas, paling ada guru agama, mungkin ya guru seni. Itu hanya beberapa guru, 2 atau 3 guru yang mengajar kalian. Tapi begitu di SMP, kalian mendapat 10 orang guru setiap tingkat. Jadi kalian harus benar-benar mengenal guru-guru kalian. Jangan sampai nanti ketika ditanya guru agamanya siapa, kamu nggak tahu, paling nggak tahu namanya. Karena kebetulan Bapak mengajar itu bahasa Indonesia, ya, mengajar bahasa Indonesia kelas 7A, B, C, dan D. Nah, Bapak lihat yang baru ada grup itu kelas 7B, 7A, 7C, dan 7D. Bapak sudah buat grup dan belum masuk ke grup bahasa Indonesia Bapak. Memang pembelajaran untuk kelas 7 nanti kemungkinan minggu depan baru kita mulai pembelajaran. Itu ya, tolong kalian perhatikan betul. Karena tanpa komunikasi dengan WA itu kalian akan putus komunikasinya, ya, dengan yang lain. Kalian benar-benar harus mantau betul apa yang ada di grup WA itu, ya. Biasanya guru-guru akan menyajikan materi pembelajaran, baik itu melalui YouTube, ada WA group, WA mata pelajaran, kemudian ada video pembelajaran. Itu nanti bervariasi setiap guru. Nanti kalian lihatlah apa yang harus kalian lakukan. Yang jelas kalian tidak boleh lemah, tidak boleh tidak semangat karena keadaan seperti ini. Kalian harus tetap semangat, karena mudah-mudahan kalian di tahun-tahun berikutnya itu bisa pembelajaran tatap muka. Karena apa? Kelihatannya tanda-tanda untuk tatap muka itu sudah terlihat. Mudah-mudahan di semester 2 nanti kalian sudah bisa, kita semuanya bisa belajar tatap muka. Ya, itu yang
Kemudian yang terakhir dari Bapak, kalian harus belajar dan belajar lagi. Kemudian buku pelajaran untuk kelas 7 dan juga LKS itu akan dibagikan ke kalian, nanti menyusul jadwalnya, karena buku pelajarannya 10 mata pelajarannya sudah ada, tinggal dibagikan. Kemudian LKS juga begitu, tinggal dibagikan, tinggal nunggu jadwal. Jadi sementara buku pelajaran dan LKS belum dibagikan, kalian nanti akan diberikan pembelajaran oleh guru tanpa buku terlebih dahulu. Nanti yang mengambil buku di sekolah adalah orang tua kalian, ya, ngambil buku dan buku paket dan LKS sudah ada di sekolah, dan itu buku paketnya dipinjamkan selama setahun. Kemudian LKS diberikan secara gratis, tidak ada bayar, ya, kalian semuanya sudah diberikan. Pasti obat-obatan Itu ya, itu yang Bapak sampaikan. Sekarang silakan untuk lebih enzim babi kan obat. interaktif. Mungkin ada di antara kalian yang belum mengerti atau mau bertanya, silakan, masih ada Vaksin kan babi. untuk Iya, bertanya. makanya ya sembarangan. Silakan kasih tangan, kemudian mic-nya dihidupkan biar Bapak dengar. Yang mau bertanya aja ya. Ada? Silakan, kalau di antara kalian ada yang ingin bertanya, angkat tangan dan hidupkan mikrofonnya. Kasih waktu sama Pak Makmur. Silakan. Saya penanya Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Tias ya? Siapa? Iya. Siapa? Ya. Ya, silakan. Kapan bagian buku paket Pak? Ya. Kapan membagikan buku paket? Ya, nanti mudah-mudahan di minggu depan itu sudah ada jadwal pembagian buku paket dan LKS. Nanti kalian pantau di grup, ya, di grup. Karena sekarang itu kita masih masa pandemi, maksudnya PPKM darurat. Ya, tidak boleh ada kegiatan sampai tanggal 20, ya. Sampai tanggal 20 tidak boleh ada kegiatan apapun yang berhubungan dengan berkumpulnya atau berkerumun. Maka nanti setelah di atas tanggal 20 akan ada jadwal pembagian buku paket dan LKS, ya, pantau saja di grup, ya. Silakan, siapa lagi? Saya Pak. Siapa tuh? William. Ya, siapa ya? 7F. Oh, 7F, ya, silakan. William. Itu dibagikannya melalui online atau ngambil ke sana Pak? Oh ya, dibagikan ya, nanti mengambil ke sekolah bergiliran. Kelas 7A hari apa, 7B hari apa, B, C sampai I hari apa, nanti akan ada jadwal harinya, jadwal dan juga jamnya, Oke Ya. Pak, terima kasih. Saya matikan ya Pak. ya, berikan. Siapa lagi? Oh, itu bapaknya. Taufik. Ya Pak, Taufik. Ya, silakan. kalau misalnya seorang anak punya alergi vaksin, apakah itu masih dapat vaksin atau tidak Pak? Enggak, kurang kedengeran, coba kerasin lagi. Kalau misalnya seorang anak punya alergi vaksin, apakah dia akan divaksin atau tidak Pak? Oh iya, nanti kan ketika mau divaksin itu akan ditanya. Kamu bergilir kan, nanti akan divaksin, ditanya oleh yang memvaksin, dan kamu harus jujur. Saya Pak alergi sama vaksin ini. Nanti kalian akan ada
tindakan berbeda, ya. Jadi tidak semua harus divaksin, tapi kalau misalkan alergi atau punya penyakit bawaan itu kan tidak divaksin karena berbahaya. Kalau punya penyakit bawaan itu berbahaya, ya. Nanti ketika mau divaksin bilang ke yang memvaksin, ya, itu ya, William ya. Siapa Wiki ya? Ya, Iya, Pak. ada lagi? Ya, siapa? Ada yang mau tanya lagi? Ini bagusnya ya. Ada yang bertanya, berarti kalian sudah punya mental yang bagus. Ya, silakan. Nah, sampai tujuh. Yang belum mengerti bisa Bapak jelaskan ulang. Silakan. Nanti apabila kalian mengalami kesulitan pembelajaran, itu kalian bisa menghubungi wali kelas dan juga Bapak, karena Bapak berada di bidang pembelajaran kalian. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya Pak bertanya. Siapa? Meta atau siapa? Siapa saya? Siapa? Kalau divaksin dari umur berapa? Oh, divaksin. Mulai kelas 1 SMP 12 tahun ya. 12 tahun sampai 17 tahun. Nanti yang umur 12 tahun sampai 17 tahun kan SMP kelas 1 umurnya sepertinya udah 12 ya. Nah, itu akan divaksin. Mulai dari kelas 7, 8, 9. Ya, silakan. Apa lagi? Saya Ya, siapa? Persela, Pak. Silakan. Iya. Itu ambil bukannya sama harinya atau beda, Pak? Berbeda, harinya berbeda, ya. Biasanya harinya berbeda. Satu hari misalnya begini, yang sudah kita laksanakan ya, 7A misalnya. 7A itu misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 9, itu kelas 7A misalnya ya. Kemudian 7B harinya sama, jam 10 sampai jam 11. 7C jam 12 sampai jam 1 dan seterusnya. Jadi tidak akan ketemu, ya. Baik, Tidak Pak. akan ketemu antar kelas ya. Gitu. Silakan. Silakan lagi. Mumpung ada kesempatan bertanya, menanya apa ya, bebas deh. Silakan. Menanya apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Zaran, Pak. Oh, Jaran ya, Jaran Raditya. Silakan. Oh, vaksinasinya kapan, Pak? Kalau vaksinasi kapan? Oh iya. Jaran kelas 7 apa? 7I. Oh, 7I. Oh ya. 7I. Vaksinasinya kalau di jadwal itu mulai minggu depan, tapi kita belum tahu kebagian hari apa. Tapi nanti dikabarin. Yang jelas pantau terus di grup Walas ya. Nanti akan ada giliran kelas mana untuk divaksinnya. Ya, Jaran ya. Ya. Makasih, Pak. Silakan. Yo. Jemput lagi silakan. Tanya lagi apa? Siapa? Siapa? Putra Putra, kelas mana Putra? 7E. 7E. Ya, silakan. Pembagian seragamnya kapan, Pak? Dengerin ya. Beli ya, beli. Karena masih keadaan seperti ini dan belum boleh ke sekolah, hanya terbatas, maka seragam kalian
cukup putih biru saja, beli aja di luar ya. Untuk sementara itu sama pramuka ya, punya kan? Ya, yang pramuka ya. Jadi seragamnya putih biru terus ya. Nanti setiap Rabu itu pakai pramuka, Senin Selasa putih biru, Selasa Rabu itu pramuka, Kamis itu ya pokoknya pakai biru aja. Kemudian yang hari Jumat itu pakainya busana muslim ya. Ya, yang kalian punya dulu aja ya. Jadi karena nanti ada seragam khas sekolah SMP 21 ya. Ada identitas seragam sekolah itu berupa, kan kalian mau olahraga kan nggak mungkin olahraga. Ya. Karena SMP 21 punya seragam olahraga. Oksigen dalam Nanti tinggi 95. SMP 21 punya seragam Terus denyut jantung, kemudian denyut jantung 573 gitu ya. Koko Di mana jantung dia? SMP 21 juga punya Di bawah jenuh jantung. baju khas Koko Denyut jantung. Denyut jantung kita kemudian atribut stabil kalian kan juga asli kan 84, 87, belum punya untuk 90 ditempel terlalu kan di bahu tinggi kalian yang rendah, seperti coy rendah SD itu belum 93. ya. Coba kita papa lihat, Kemudian logonya ditempel mama 91 tuh ya, juga belum. status 91. Nanti lah setelah sudah selesai nanti akan dikomunikasikan kepada wali kelas. Nanti wali kelas kalian lah sebagai jembatan untuk informasi tentang hal-hal yang ada di sekolah. Tanya aja ya, WA aja ke wali kelasnya atau di grup, tanya tentang hal-hal nggak ada. tentang sekolah. Nanti wali kelas kalian akan menjawab. Ya, silakan. Tinggi papa Korea nanas. 98, 97, oksigennya berarti lebih bagus dari mama. Bagus Untuk kita tampaknya. komunikatif, silakan. Itu lihat deh denyut jantungnya, enggak olahraga aja bagus papa mas 93, makan emang rendah mama itu. Mama Tanya apa saja tentang sekolah. 70 gitu. Sekolah kita itu 68 sudah pernah. Mama. fasilitasnya sudah lengkap ya. Bahaya mama Tadi jantung. sudah ditayangkan. Udah olahraga aja mama Punya kita dari bagi depan olahraga gerbang, ini. punya taman bermain. Papa punya tinggi kantin amat ya? Yang bagus. Ininya Punya 90 lapangan bagus yang jantungnya. bagus. Coba lihat sih. Atas apa? Bagus. Oksigen dalam Ya, paru. kelas kalian Jadi juga nyesek apa enggak gitu enggak. Tinggi Ya, kan kalau kita di semua bawah di punya atas ini fasilitas. bagus. Cuma kalian karena tidak boleh ke sekolah, kalian jadi belum bisa menikmati. Nanti ketika ada kesempatan untuk sekolah, kalian akan diperkenalkan dengan walas dan juga kelas kalian. Ya, silakan. Hah? Saya Jenny, kelas 7B. 7B, ya silakan. Jadi Pak, kalau kita kirim tugas, kalau kita melakukan tugas itu masih Zoom apa kirim tugas WA? Kalau Ya, kirim tugas itu nanti biasanya guru akan mengirim link, bisa berupa Google Form, bisa jadi juga di WA. Biasanya ada guru juga yang suruh, misalnya kamu ngerjain LKS ya, ngerjain LKS, kemudian kamu disuruh foto LKS, fotonya itu dikirim ke gurunya. Ada yang begitu. Ada juga yang ngisi soal di Google Form, isi nanti kirim. Ada yang begitu. Ada juga yang modelnya LKS dikerjakan, nanti dikumpulkan. Nanti gurunya beda-beda ya, gurunya tidak sama. Cara menilai kamu itu berbeda, jadi ya nanti ada perbedaan. Oke Pak, terima kasih ya. Sama-sama. Silakan. Ini 7B. Silakan. Nah. Silakan dua materi Pak Noto. Pak, saya pengen nanya, Pak. Sudah siapa nih? Rangga Rangga Saputra kelas mana? 7C. Oh 7C, silakan Rangga. Emang harus wajibkan suntik vaksin, Pak? Vaksin. Kamu Rangga mau divaksin nggak? Vaksin itu tujuannya itu kan mencegah kalian tertular, ya kan? Tujuannya mencegah. Kalau kalian tidak divaksin, itu kalian kan nggak punya
imun, alergi Pak. nggak punya pertahanan, maka kalian harus divaksin supaya ketika datang virus COVID menempel di kalian, kalian tidak akan mempunyai gejala yang berat. Ya, jadi kalian sudah bisa, kalau sudah divaksin semuanya kelas 7B, semuanya hampir semuanya divaksin, kalian sudah bisa belajar tatap muka ke sekolah. Ya kan? Kalau sekarang karena belum divaksin ya tidak bisa. Ya, ya Rangga ya. Ya silakan. Saya Pak. Apa? Ina Pak dari kelas 7D. Oh 7D Sakinah ya. Oke, silakan Sakinah. Iya. Bagaimana cara mengatasi habis vaksin terus badannya tidak enak Pak? Macet ya. Silakan Sakinah. Bagaimana cara mengatasi habis vaksin terus badannya tidak enak Pak? Mengatasi bagaimana cara Mengatasi jika badan kita tidak enak Pak. mengatasi gejala. Diulang lagi sini. Mengatasi Bagaimana cara mengatasi habis vaksin terus badan kita tidak enak Pak? oh divaksin badannya nggak enak, itu nanti kan bisa dikonsultasi, kan ditanya dulu kalian punya penyakit nggak. Kalau kalian punya penyakit, vaksinnya ditunda, terus sembuhin dulu. Kalau misalnya udah divaksin ada gejala, biasanya gejalanya itu kan biasanya itu pegal tangan ya, kemudian ada juga yang demam ringan, dan biasanya kalau seumur kalian itu insya Allah gejalanya itu tidak terlalu masalah, karena kalian tuh fisiknya masih bagus, asal kalian benar-benar menjaga fisik. Kan sebelum divaksin tuh harus sarapan dulu, harus makan dulu supaya tubuhnya agak segar. Tidak boleh divaksin belum sarapan tuh dulu, karena perutnya kosong. Nanti insya Allah enggak lah. Sakinah ya. Ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya. Saya Pak. Silakan. Ya siapa? Siapa? Ajar di Pangga dari 7D. Fajar dari 7 D. 7D. Ya silakan Fajar. 7D ya Fajar. Ya silakan Fajar. Itu kalau udah divaksin sekolahnya tatap muka apa masih Zoom begini Pak? Ya kalau sudah divaksin semuanya, selang beberapa bulan itu langsung kita bisa mengadakan sekolah tatap muka ya, karena sudah semua divaksin. Kayak guru-guru di sekolah kalian nih SMP 21 hampir semua sudah divaksin, termasuk bapak udah divaksin 2 kali, dan semua guru itu hampir sudah divaksin 2 kali. Jadi guru-gurunya sudah aman, tinggal siswanya. Makanya siswanya ketika sudah divaksin kalian bisa ke sekolah itu ya. Kayak wajar ya. Nah, silakan. Siapa lagi? Indra. Siapa? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Indra ya. Dari kelas mana? Kesia 7A. Doa Indra ya. Kisah. Kesia. Oh, Kaisa. Ya, Ya. Kaisa. 7A. Silakan. Di sekolah. Kaisa. Di sekolah ada sekolah apa aja Pak? Ada apa? Ulangi. Ada school atau Oh, banyak? banyak. Eskulnya banyak sekali. Kita itu Bapak sebutin ya. Iya. Misalnya kita punya yang pertama itu bidang olahraga, ada bulu tangkis, basket, pencak silat,
karate. Kemudian kita juga punya di bidang seni ada seni vokal, seni tari, ya. Kemudian ada PMR kalau remaja, ada juga pramuka SD-nya. Kemudian banyak ya, ada Bapak hitung tuh ada 13 ekskul, ya. Jadi banyak sekali. Kalian milih nanti wajib satu. Kalian wajib milih satu. Satu pramuka wajib, dua ya. Pramuka itu wajib, kemudian tambah satu pilihan. Ya, kalian boleh pilih yang mana saja. Nanti setelah tatap muka ya. Siapa, terima kasih. Pagi. Yo. Aisyah. Pagi Pak. Saya mau nanya Pak. Apa lagi? Saya dari Adi Putra kelas 7G. Hah? Saya Lipis Adi Putra Siapa? 7G. Lipis. Suaranya nih. Lipis ya? Iya. Lipis Adi. Suaranya nih. Coba suara dibenerin nggak? Sebenarnya kali ya. Diulang. Suaranya. Silakan yang mau bertanya tadi. Ada saya mau nanya, ada bayaran enggaknya? Biaya-biayanya. Biaya pas masuk sekolah. Ada nggak Pak? Nggak ada, Pis. Kacang banyak, Bor. Kacang banyak. Apa sih lu? Emang lu diajak? Kabar koi. Gurunya nggak ada, Pak. Kabar kuy. Emang lu Kabar diajak? lah. Baca-baca. Sinting. Jebresek koi, jebresek. Oh, jebresek koi. Aduh, banget. Lu diajak. Kabar lagi jalan. Berisik. Suaranya kembali, speakernya dimatikan. Hanya yang bertanya saja yang dihidupkan speakernya. Nanti setelah bertanya dimatikan kembali. Bisa dipahami? Ya, biar Zoom meeting kita kembali tertib. Tadi sudah lumayan bagus. Ya, semuanya bisa dimengerti. Silakan dilanjutkan. Apa? Silakan Fajar Dwi Pangga 7D.
suaranya agak lebih kencang suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Emang kalau sekolah emang boleh bawa kendaraan, Pak? Ah, ini mah nangis. Satu kambing. Wah, itu gurunya lagi pada ngawasin, pada dima tuh. Macet. Ya Allah, dibilanginnya. Itu bisa, Bu. Dia yang bilang. Halo Nyoto, sama Slomo. Nanti kalau misal lu Bocil dia. Gurunya bocil bocil satu bocil. oke, main FF, terima kasih. Kalau tau nggak sosis? Sama pati. Laki. Sosis berisik. Sosis ya. Sosis mah kenapa bukan dimainin band? Woi, diem. Game baru aja so keras. Game baru so keras. Game baru. 2009 so keras. Toxic. Game mulu beda ngaji woi. Udah, ada apa sih kawan? Kita tahu game aja sama dah. Mendingan ngaji daripada main game. Jelas lu pada. Woi, jaga attitude. Woi, jaga akhlak atau jaga akhlak. Tahu tadi bilang kayak harga diri lu. Astagfirullahaladzim. Nanti namanya tuh. Nggak sopan anjir. Nggak sopan. Nggak sopan ya Allah. Baik. Terima kasih kepada Bapak Mamur MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang sudah memberikan materinya. Sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta agar mematikan seluruh mikrofonnya, kecuali nanti ada sesi tanya jawab atau interaktif. Silakan hidupkan, nanti kalau sudah bertanya kembali dimatikan. Ya, tidak ada dialog antara satu dengan yang lainnya. Kalian bisa melihat wajah teman-teman kalian karena nanti di sini akan saya scroll. Tapi dengan catatan kalau Zoom meeting ini berjalan dengan baik. Ya, kalau Zoom meetingnya masih ada yang tidak mendengarkan, tidak mengindahkan, masih menghidupkan mikrofon jadi suaranya tidak bagus, saya tidak akan scroll ya. Terus sekali lagi silakan ikuti peraturannya agar Zoom meeting kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang lain juga menyaksikan Zoom meeting ini melalui streaming YouTube yang sudah dibagikan linknya. Baik, adapun yang tadi disampaikan untuk mata pelajaran grupnya itu nanti akan
dibagikan kepada kalian. Nanti selepas kalian melaksanakan MPLS dan kalian dinyatakan berhasil mengikuti kegiatan ini. Jadi tolong ikuti dengan sebaik-baiknya agar kalian semuanya dapat berhasil menjadi siswa SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Baik, terima kasih. Untuk sesi berikutnya nanti akan disampaikan tentang kepramukaan yang akan disampaikan langsung oleh pembina pramuka. Jadi tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya kita ikuti dulu, ada video yang akan saya share. Berat banget itu. Mana non dinyalain? Dari sononya kali. Baterai saya lopet. Baik, saya stop dulu streamingnya karena ada tangan-tangan jahil. Namanya tidak saya sebutkan, cuma saya tulis di sini. Kalau disebutkan nanti kalian menjadi malu. Ya, ini terdengar oleh kalian semua. Tolong jangan ada tangan-tangan jahilnya. Ya. Ya. Wali kelas kalian juga mantau, nanti saya lapor sama wali kelasnya aja ya. Ya, silakan. Kalau mau dilanjutkan, keadaannya tertib. Kita lanjutkan ya. Baik, boleh saya lanjutkan. Putaran kontrol. Kemarin nasional itu. Ya udah. Tolong matiin mic-nya, woi, matiin mic-nya, matiin. Ikan cowok ya Allah. Yang sopan apa? Ya.
Nama doang. Baik, terima kasih karena kalian sudah tertib. Tadi itu adalah sekilas tentang sekolah Adiwiyata SMP Negeri 21 Kota Tangerang, dan sekarang sedang memproses menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti kalian dapat berpartisipasi untuk meningkatkan sekolah Adiwiyata SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan materi kepramukaan yang akan disampaikan langsung oleh pembina pramuka SMP Negeri 21 Kota Tangerang, Ibu Nurdianti SPD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari atau ingin mengenalkan kepramukaan yang ada di SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Untuk anak-anakku sekalian, pembina pramuka yang ada di SMP Negeri 21 ada dua, ya kalian mungkin sudah tahu seperti di sekolah-sekolah kalian ada pembina putra dan ada pembina putri. Untuk pembina putra namanya adalah Pak Ahmad Sutami, yang mungkin kalian kemarin sudah mengetahui, sudah mengenal. Dan untuk yang putri adalah Ibu Nurdianti, saya sendiri. Kemudian dibantu dengan kakak-kakak pelatih. Pada saat nanti kalian latihan, ya kalian akan mengetahui seperti Kak Teguh, Kak Rida, dan Kak Agus yang pun hari ini memang tidak sempat hadir atau mengikuti kegiatan ini. Baik anakku sekalian semuanya, untuk kepramukaan mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Di SD kalian sudah diajarkan, sudah mengetahui apa itu kegiatan pramuka, ya, di mana kegiatan pramuka untuk kalian semuanya sangat menyenangkan sekali. Karena tidak hanya materi-materi yang kalian dapatkan, tetapi kalian juga mendapatkan keterampilan-keterampilan yang bisa diterapkan di lingkungan
kalian sendiri. Contohnya seperti ada dalam kegiatan bersih-bersih di rumah, itu juga diajarkan ya. Apa? Ada dalam kegiatan pramuka juga ada ya. Pada saat kita latihan, lingkungan kita harus juga bersih ya. Nah, kemudian untuk kegiatan pramuka ini ya, semua itu tidak ada yang tidak menyenangkan, karena di sini kegiatan pramuka selalu menyenangkan. Kenapa? Kita selain bergembira, kita juga diajarkan untuk cinta alam ya. Ada pada dasar Dharma Pramuka. Cinta alam, apa yang harus kita cintai di alam ya? Contohnya kita tidak boleh merusak tanaman yang ada di lingkungan di mana saat kalian latihan ya. Nah, nanti kalian akan dilihatkan gambar-gambar atau foto pada saat kakak kelas kalian latihan di sekolah ya. Untuk kegiatan pramukanya juga ada ya, memang ini belum siapa videonya. Pada saat ekskul atau demonstrasi ekskul, insya Allah Ibu tampilkan kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di sekolah SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Baik anak-anakku sekalian, gambaran sedikit ya kegiatan yang ada di sekolah. Nanti untuk materi atau mengenai kepramukaan akan disampaikan oleh Pak Sutami. Pak Sutami bagaimana, sudah siap? Halo Pak Sutami. Halo Bu Nur. Ya, terima kasih. Insya Allah sudah siap. Ya, kalian bisa lihat ya, Pak Sutami sudah siap, lihat sudah gagah ya dengan berpakaian pramuka lengkap. Silakan Pak Sutami untuk menyampaikan materi-materi atau ringkasan materi ya kepada anak-anak kita semuanya. Baik, terima kasih Kak Nurdianti dan juga Kak Muiz sebagai host dalam acara. Pak Tami, kita kasih video dulu Pak Tami. Ya. Gimana Kak Muiz?
Silakan ke Bapak Sutami untuk memulai. Baik, terima kasih Muiz sebagai host dalam acara pada kesempatan pagi hari ini di acara MPLS kedua, dan juga yang sudah berikan prolog tentang pramukaan di SMP Negeri 21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang kami hormati Kak Mabigus, Kak Adin Alfian, SPD, yang terus memantau kegiatan Zoom meeting untuk kegiatan MPLS di hari kedua ini yang dilaksanakan di SMP Negeri 21 untuk calon siswa yang sudah tergabung di dalam pelaksanaan PPDB beberapa hari yang lalu. Lalu juga Kak Nurdianti, kakak pembina putri di SMP Negeri 21 yang sudah hadir dan memberikan materi awal di kesempatan pagi menjelang siang. Kak Muiz juga sebagai Kak Budek di SMP Negeri 21, Kak Sarnoto SPD, Kak Mahmur, Kak Muslih yang merupakan bagian dari wakil kepala sekolah di SMP Negeri 21. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan izin kita untuk bisa kembali bertemu di kesempatan pagi ini di dalam melanjutkan kegiatan MPLS di hari kedua, di mana pada kesempatan hari ini ada dua materi yang disajikan. Yang pertama tentang kurikulum sekolah SMP Negeri 21 yang sama-sama tadi kita dengarkan dari Kak Mahmur, MPD. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang ini Kakak akan menyajikan materi tentang pendidikan kepramukaan. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Kak Nurdianti bahwa pembina di SMP Negeri 21 ya ada dua orang, Kak Nurdianti dan kakak sendiri Kak Sutami, yang sudah diberikan tugas oleh Kak Mabigus untuk menjadi pembina di SMP Negeri, pembina pramuka di SMP Negeri 21. Baik, anak-anakku yang kakak banggakan, tentunya kegiatan pramuka kegiatan yang menyenangkan, bukan kegiatan yang menjenuhkan, karena memang kegiatan pramuka idealnya itu berada di lapangan. Kita belajar sambil bermain. Nah, kata sampaikan dasar untuk gerakan pramuka adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokrasi. Inilah tujuan ya, diselenggarakannya kegiatan kepramukaan. Menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, sehingga eskul pramuka merupakan eskul yang wajib diikuti oleh seluruh siswa di kelas 7. Nah, di SMP Negeri 21 ada kegiatan kepramukaan yang wajib diikuti oleh seluruhnya, dan ada kegiatan yang khusus hanya diikuti oleh mereka yang memang mempunyai keinginan kuat untuk mendalami ilmu kepramukaan. Nah, yang umum pada saat pelaksanaan tatap muka nanti, insya Allah apabila memang pandemi ini sudah hilang, sudah kembali normal, itu akan dilaksanakan pada hari Rabu. Adapun kegiatan eskul pramuka yang khusus ini yang memang melibatkan para siswa yang mempunyai keinginan kuat, memiliki keterampilan dan juga ingin sekali mempelajari dan masuk ke lebih dalam tentang pramukaan. Ini ada di hari Sabtu kegiatannya. Baik anak-anakku yang kakak hormati, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang tadi videonya sudah sama-sama kita
kita saksikan, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi pramuka itu harus energik dan juga menghasilkan karya-karya yang pada akhirnya bisa bermanfaat untuk sekolahnya, untuk keluarganya, dan juga untuk lingkungannya. Pramuka merupakan sebutan anggota pramuka yang meliputi pramuka siaga. Ini pramuka siaga ada di usia 7 sampai 10 tahun atau di kelas 1 SD hingga kelas 4 atau kelas 5. Ini disebutnya pramuka siaga. Dan pramuka penggalang adalah mereka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, biasanya di sekolah dasar di kelas 5 ataupun di kelas 6 mereka yang aktif mengikuti kegiatan kepramukaan sudah bukan siaga lagi, sudah masuk kepada penggalang. Penggalangnya penggalang ramu. Nah, dari penggalang ramu mereka diteruskan ke SMP, nanti menjadi penggalang rakit dan juga menjadi penggalang perap. Nah, inilah yang akan kalian jalani di dalam kegiatan kepramukaan, yang apabila kegiatan kepramukaan ini insya Allah bisa dilakukan secara langsung di lapangan, karena memang kegiatan pramuka itu idealnya berada di lapangan dengan kita melakukan satu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Sedangkan pramuka pandega, pramuka penegak itu di usia 16 sampai 20 tahun. Ini penegak. Jadi untuk tingkatan SMA dan SMK. Yang mendalami terus, yang mempunyai keinginan untuk mendalami kepramukaan, mereka di SMA maupun di SMK, mereka masuk ke dalam pramuka penegak. Dan selanjutnya pramuka pandega, ini di usia 21 sampai 25 tahun. Nah, terus dikembangkan terus ke ilmu kepramukaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik. Jadi kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan, tidak membosankan. Karena di sana ada beberapa permainan yang kita bisa lakukan, kekompakan, kebersamaan, saling mengasah otak dan lain sebagainya. Itulah yang dikembangkan dalam ilmu kepramukaan, yang menyenangkan, sehat, karena memang ada gerakan-gerakan tubuh untuk kita berolahraga, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan. Jadi idealnya kita di dalam kegiatan pramuka itu di luar kelas, jadi di lapangan, di alam terbuka. Kenapa? Kita bisa belajar dari alam terbuka yang ada di sekitar kita. Inilah ilmu pramuka. Dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Nah, ini yang harus ditumbuhkan dalam diri kita, karena akhlak dan watak ini harus sedini mungkin harus kita bentuk. Jadi usia kalian baru usianya 11 sampai 12 tahun. Inilah pembentukan watak yang memang sedini mungkin harus dilakukan sebuah perbaikan guna nanti dengan watak dan akhlak yang baik, insya Allah akan membawa kalian kepada kemanfaatan bagi lingkungannya dan juga manusia yang ada di sekitar kalian. Dan budi pekerti yang luhur, kenapa? Pramuka itu harus punya niat dan keinginan untuk menjadikan dirinya berbudi pekerti yang luhur, kesantunan, kesopanan, ini yang harus ditanamkan dalam jiwa kepramukaan. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, karena memang kondisi saat ini bangsa Indonesia masih pandemi COVID-19, sehingga kegiatan kepramukaan ini dilakukan secara daring atau secara virtual. Namun demikian, tentunya kegiatan ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa mengikuti kegiatan kepramukaan dengan menyenangkan. Jadi walaupun dengan virtual begini, ya, kita tetap kegiatan pramukaan itu menyenangkan. Tujuan gerakan pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka yang pertama memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa. Karena di dalam dasar dharma itu yang menjadi kode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, ya, itu yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dasar dharmanya. Jadi membentuk kita bagaimana kita menjadi manusia yang
bertakwa, yang pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita semua, oleh kalian khususnya, karena generasi muda yang akan menggantikan kami, orang-orang yang secara usia sudah, ya, melalui tahapan-tahapan yang sudah dilalui. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, ya. Jadi kita itu harus cakap di dalam kehidupan kita. Cakap di sini artinya bukan bentuk kita harus cakap, bukan, tapi kepribadiannya harus baik. Dinilai oleh orang lain, oh pramuka SMP 21, oh, bagus-bagus nih pribadiannya, ya, sangat bisa memberikan contoh kepada yang lain. Jadi ya, anggota pramuka di SMP 21 hendaknya untuk menjadi pionir, untuk menjadi contoh bagi yang lain. Harus punya kepribadian yang baik. Terus juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menjalankan seluruh perintah-perintah yang sudah diberikan. Terus juga berperilaku yang baik dengan teman-temannya juga, ya, saat berbicara dan juga saat bercanda itu bercanda dan secara baik, artinya tidak melampaui batas, menyenangkan. Jadi kita menjadi, ya, anggota pramuka yang menyenangkan bagi teman-teman yang lain. Insya Allah nanti ketika kita sudah bisa bertemu dalam tatap muka, kita akan lebih menyenangkan dengan teman-teman. Oh, ini anggota pramuka, akan beda. Mereka yang mempunyai kepribadian yang bagus, mereka yang terlibat dan ikut di dalam kegiatan-kegiatan pramukaan secara aktif, maka akan terlihat perbedaannya, kepribadiannya, disiplinnya, mereka akan terlihat. Jadi seperti itu. Jadi berbeda dengan mereka yang tidak mengikuti kepramukaan secara baik, secara kontinu, secara terus-menerus. Jadi mereka yang tidak mengikuti pasti akan berbeda dengan mereka yang aktif. Karena penumbuhan jiwa-jiwa kepramukaan yang ada dalam diri anggota pramuka itu sendiri. Lalu juga sehat jasmani dan rohani, karena di dalam kepramukaan kita ada kegiatan berolahraga, bermain bersama, bekerja kelompok dan lain sebagainya. Ini untuk menumbuhkan kebersamaan di antara kalian, antara pembina dengan, ya, anggota, kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi akan nyaman antara pelatih, kakak pelatih, pembina, dan juga pembina disertai dengan anggota pramuka, baik di tingkat pramu, rakit maupun terap yang memang kalian nanti ikuti di dalam jenjang SMP. Terus menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan, ya, ini dasar kehidupan di dalam bangsa Indonesia. Ini yang harus kita terus tumbuhkan. Nilai-nilai Pancasila ini yang harus kita keluar dari NKRI ini. Pasti kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Kebanggaan yang terus kita kembangkan dan, ya, terus bisa nilai-nilai patriotik dan juga nasionalisme itu kita terus kembangkan, terus kepada yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama. Nah, anggota pramuka di lingkungannya pasti akan memberikan dampak positif. Mereka tidak tinggal diam ketika ada kegiatan-kegiatan lingkungan, ada kerja bakti, ada kebersihan sarana ibadah. Mereka tidak akan tinggal diam kalau mereka mempunyai jiwa kepramukaan. Mereka akan dengan sendirinya, tidak tanpa diundang, tanpa dimaksa, mereka akan hadir dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Inilah jiwa-jiwa dikembangkan dan tingkatkan. Memiliki kepedulian terhadap, ya, sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi tadi dengan
kan Nurdianti sudah disampaikan, ketika kita melihat sampahnya anggota pramuka harus ya, tanpa disuruh, tanpa diminta harus mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah yang memang sudah disiapkan. Di dalam rumah kita kalau ada sampah jangan dibiarkan. Kalian kalau melihat sampah-sampah yang berada di rumah kalian atau di depan rumah kalian, jangan dibiarkan. Jangan orang lain melihatnya, oh kotor sekali nih rumahnya, siapa nih, rumah siapa, gitu. Ya. Jadi anggota pramuka itu ya, dia untuk bisa menjadi bagian dalam rangka perbaikan dan juga kebaikan di dalam lingkungan, apalagi di sekolahnya. Mereka akan menjadi contoh. Prinsip dasar gerakan pramuka sebagai berikut. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting. Jadi anggota pramuka adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanpa itu ya, anggota pramuka tidak akan berguna. Dia akan menjadi bahan olokan bagi teman-temannya yang lain ketika tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya atau diyakininya. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sama hidup dan alam seisinya. Kita harus peduli ya, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, dengan keluarga kita, dengan orang tua. Kita harus santun, harus menghormati mereka. Itulah ya, yang harus terus dikembangkan, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ya, kepribadian-kepribadian yang ditumbuhkan dalam kegiatan kepramukaan. Lalu juga peduli terhadap dirinya. Jadi kita harus ya, melihat bercermin diri kita. Kalau pramukanya waduh berantakan, rambutnya nggak rapi, bajunya tidak dimasukkan ya, apalagi cuma pakai kaos kutang misalnya kemana-mana, itu tidak menjiwai jiwa pramuka. Harus peduli, jadi harus rapi, mandinya 2 kali minimal dalam 1 hari, menggunakan sabun mandi. Jadi mandinya juga harus bersih, tidak mandi bebek, tidak asal mandi. Jadi mereka yang peduli terhadap dirinya. Jadi kita kalau habis mandi jangan langsung main, kita harus bercermin dulu. Oh kira-kira ini kita ada yang kurang tidak? Kalau misalnya rambutnya berantakan ya kita rapi dan kita sisir. Kalau pakaiannya udah nggak pantas nih, ada bolong-bolongnya, atau misalnya pakaiannya sudah pada robek, itu juga jangan dikenakan lagi, jangan dipakai lagi, walaupun pakaian itu pakaian yang membuat kalian senang dengan pakaian itu. Jadi jangan digunakan lagi, karena itu berarti kita tidak peduli terhadap diri kita. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Ya, kode kehormatan pramuka Tunggalang adalah Trisatya dan Dasadharma. Pasti yang di sekolah dasarnya kalian aktif mengikuti kegiatan kepramukaan walaupun secara virtual, pasti kalian sudah paham, sudah hafal, minimal hafal dengan Dasadharma. Ya. Ada berapa Dasadharma pramuka? Ada yang tahu? Berapa? Pak. Ayo. Berapa? Ada berapa Dasadharma pramuka? 10. Yang di sekolah dasarnya sudah mengikuti kegiatan kepramukaan walaupun Ada 10. 10, Pak. Apa? Pak. 10, Pak. Ada berapa Dasadharma pramuka? 10, Pak. 10, Pak. Yang betul adalah 10. 10. Jadi Dasadharma pramuka itu ada 10. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama pengamanan kode kehormatan pramuka. Jadi kode kehormatan pramuka Tunggalang itu ada dari yaitu Trisatya dan Dasadharma ini yang harus dipelajari dan didalami oleh kalian ya, untuk terus ditumbuh kembangkan dalam diri kita. Belajar sambil melakukan. Jadi kalau dalam pramuka itu kita belajar dan bisa bermanfaat. Oh, bikin
tali temali ketika orang tua kalian ingin punya jemuran tapi punya kesulitan, nah, anggota pramuka akan tampil untuk membuat jemuran. Ini mas seperti itu karena tali temalinya sudah paham betul, ada diajarkan tali temali. Nah ini ya, dan manfaatnya adalah bukan cuma buat di sekolah kita membuat tenda, tapi juga bisa dipraktekkan di rumah untuk membuat jemuran dan lain sebagainya. Tali temali untuk mengikat-ikat yang sesuatu yang kita perlukan. Terus kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, ya berkompetisi. Jadi pramuka itu kegiatannya berkelompok, kita enak dibuat ya 2 regu, 3 regu. Nah inilah ya, kalau kita kangen, memang sudah kangen ingin bertemu dengan teman-teman dan melakukan satu praktek langsung di dalam kegiatan pramukaan. Memang tidak efektif di saat kita melakukan kegiatan pramukaan melalui virtual. Namun dan tentunya karena memang kondisinya bangsa Indonesia sedang COVID-19, sehingga kita mau tidak mau, suka dan tidak suka, enak dan tidak enak, kita harus melakukan kegiatan kepramukaan secara virtual. Pak, saya mau nanya. Lalu juga Berapa? kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, kita karena memang pramuka itu di alam Saya bebas, tunggu. buat kita untuk Saya tahu delapan. lebih banyak tentang pramukaan. Kalau kita di alam bebas, kita akan tahu. Gitu. Ini nih di pramuka. Kegiatan di alam terbuka. Ya, kita akan melakukan camping. Camping itu biasa kalau SMP 21 melakukan kegiatan camping di Bogor. Karena cuacanya dan kondisi lingkungannya enak dulu sebelum pandemi COVID-19. Kita Muis ya Nasar Noto selalu melakukan satu kegiatan camping yang berada di Bogor. Nah, di situ kita belajar dengan alam terbuka. Lalu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan. Jadi kalian menjadi anggota pramuka pun harus mendapatkan support, mendapatkan dorongan dari orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Dan kami para pembina itu akan hadir memberikan bimbingan yang baik di dalam kegiatan kepramukaan, apalagi kita camping. Pramuka kan enaknya camping. Jadi 5 kali latihan kita camping. Jadi tidak bosan, tidak jenuh. Jadi kegiatan kepramukaan di sekolah dilakukan 5 kali kegiatan, 6 kali kegiatan kita melakukan camping. Itulah indahnya kita berada dalam kegiatan kepramukaan. Dorongan dan dukungan harus didukung. Kalian kalau cinta dengan pramuka tanpa dukungan orang tua, kalian juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya harus didukung. Termasuk di SMP 21, alhamdulillah, insya Allah kita sudah akan mempunyai pulang pramuka yang alhamdulillah di tahun ini sudah dibuat oleh Kemendikbud. Pramuka kita, terima kasih Kemendikbud yang sudah konsen untuk membuat pulang pramuka di SMP 21. Lalu satuan terpisah antara putra dan putri, putra dan putri ke satuan untuk di SMP 21 ada 04, 065 dan 066 untuk putra dan untuk putri. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan, materi kepramukaan yang singkat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 21. Kembali ke Kang Is sebagai host dalam acara ini. Kang Is, silakan kembali ke host Kang Is. Ya, saya tampilkan gambar-gambar ini Bapak Mia. Ya, kalian bisa perhatikan baik-baik. Ini gambar-gambar kegiatan pramuka yang sempat dilakukan oleh Kak Sutami. Kalian bisa perhatikan kegiatan pramuka yang ada di SMP Negeri 21.
kasih kepada para narasumber, ya, kepada Pak Makmur RPD, kepada Ibu Nurdianti SPD, dan kepada Bapak Ahmad Sutami SPD yang sudah memberikan materinya pada kegiatan meeting kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih yang sangat kepada calon siswa-siswi SMP Negeri 21 Kota Tangerang yang alhamdulillah sudah dapat berpartisipasi dengan baik dan mulai mematuhi peraturan yang disampaikan dengan tidak menghidupkan mikrofon dan juga menghidupkan videonya. Terus senyum manisnya semuanya dapat terlihat. Yang tidak pakai masker, kalau yang pakai masker ya terlihat maskernya yang pakai masker. Juga perlu saya ingatkan di sini untuk kegiatan besok kembali. Ini tolong seragamnya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita rapi seragamnya, bajunya tergantung dengan rapi, ya. Celananya atau roknya rapi. Jangan sampai ada yang terbuka terlihat oleh teman-temannya, kan nggak enak juga ya. Jadi jangan sampai terlihat. Terus posisi duduknya silakan duduk dengan posisi yang baik. Kalau selesai dengan pramuka apa ya? Ya. Saya masih ada chatnya yang kurang baik, nanti dihilangkan chat-chatnya yang tidak baik. Ya. Baik, saya ada yang angop ya. Angop ya. Lihat. Ya, kalau angop yang menguap, silakan nanti mulutnya ditutup atau dimatikan dulu videonya. Silakan menguap dengan selebar-lebarnya. Baik, untuk acara Zoom meeting kita pada kesempatan pagi hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita berjumpa kembali pada esok pagi dalam acara yang sama Zoom meeting. Topik pelaksanaan tetap dilaksanakan pada dan kerjasamanya kita